Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Aisyah Putra Madani. Saya Syifa Asmaulina. Saya Lisvianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kertas kerja wajib Kak Ihsan Alfat Ambia dengan judul Inspeksi Keselamatan Jalan pada Ruas Jalan Ahmad Yani, Sebawi, Kabupaten Sambas. Yang pertama yaitu latar belakang. Pelanggaran batas kecepatan yang telah ditentukan pada ruas Jalan Ahmad Yani, Sabawi, Kabupaten Sambas terjadi oleh mayoritas pengguna jalan yang menggunakan moda transportasi jenis sepeda motor. Yang kedua, masih banyak terdapat fasilitas perlengkapan jalan yang kondisi yang perlu dilakukan tahap perbaikan ataupun pengadaan. Yang terakhir, upaya peningkatan keselamatan jalan dengan analisis keselamatan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, perilaku pengguna jalan yang terkait dengan keselamatan jalan, upaya untuk mengurangi kecelakaan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu maksud menganalisis ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi Kabupaten Sambas sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan peningkatan angka keselamatan bagi pengguna jalan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi Kabupaten Sambas. Dengan tujuan yang pertama melakukan inspeksi keselamatan jalan pada ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi Kabupaten Sambas, dan yang kedua menyusun rekomendasi peningkatan keselamatan jalan pada ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi Kabupaten Sambas berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan. Pengertian umum, inspeksi keselamatan jalan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai kondisi fisik jalan serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keselamatan pengguna jalan. Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Identifikasi masalah. Yang pertama, ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi Kabupaten Sambas merupakan ruas jalan dengan tingkat tertinggi ketiga berdasarkan pemeringkatan daerah rawan kecelakaan dengan jumlah kecelakaan pada 5 tahun terakhir yaitu 11 kejadian. Yang kedua, kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan pemeliharaan rambu pada ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi Kabupaten Sambas. Batasan penelitian. Batasan wilayah, yaitu lokasi kajian berada dalam ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi, Kabupaten Sambas, sesuai dengan daerah rawan kecelakaan pada 5 tahun terakhir. Batasan analisis, inspeksi keselamatan jalan dilakukan pada ruas Jalan Ahmad Yani Sebawi, Kabupaten Sambas, yang telah beroperasi dan analisis yang digunakan untuk memberikan rekomendasi peningkatan keselamatan jalan. Berikut adalah kondisi wilayah penelitian, yaitu Jalan Ahmad Yani Sebawi, Kabupaten Sambas. Yang pertama merupakan ruas jalan existing, yang kedua gambar dari Google Maps, dan yang ketiga ruas jalan existing. Selanjutnya adalah diagram polison. Pada ruas jalan Ahmad Yani banyak terjadinya kecelakaan sehingga dibuat diagram polison. Di sini ada 5 kejadian yaitu depan-depan, depan belakang, depan samping, dan keluar dari jalur. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis inspeksi keselamatan jalan. Yang pertama kita bisa lihat profil dari ruas jalan Ahmad Sebawi Kabupaten Sambas ini. Dia memiliki status jalan jalan nasional, fungsi jalannya arteri, perkerasannya aspal beton dengan tipe jalan 2/2 UD atau tidak terbagi, dan untuk tata guna lahannya itu berupa sekolah dan kebun kelapa. Kemudian ini ada data hasil survei inspeksi keselamatan jalannya. Di sini ada beberapa item yang perlu kita highlight. Misalnya di sini adalah kondisi umumnya atau lebar lalu lintas. Di sini dia tidak sesuai dengan standar teknis keselamatan, di mana hasil pengukurannya itu hanya 6,4 meter, sedangkan standar teknisnya adalah 7 meter. Kemudian yang kedua adalah marka yang sudah memudar. Jadi marka-marka ini yang seharusnya 100% terlihat nyata, dia hanya 70% kesesuaiannya dengan yang standar teknis keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah dalam segi lalu lintas dan bermotornya, dia tidak mempunyai lajur pejalan kaki, kemudian tidak ada lajur penyeberangan pejalan kaki. Sebenarnya ada lajur penyeberangan pejalan kaki, namun itu hanya satu dan terletak di depan sekolah. Kemudian
tidak ada pagar pengaman, tidak ada pita penggadu, dan tidak ada lajur sepeda. Kemudian yang keempat itu dari segi penerangan jalan. Dan lampu penerangan jalannya itu di mana standarnya itu ada 76 unit, namun existingnya itu hanya terdapat 60 unit. Dari ke 60 unit ini juga kebanyakan dia tidak tidak sinarnya itu tidak terang, apalagi ketika malam hari sehingga itu akan menyulitkan dari pengguna jalannya. Kemudian dari segi rambu dan marka jalan itu kesesuaian dengan standar teknis keselamatan itu hanya 70 sampai 75%. Dan terakhir itu dari segi bangunan pelengkap jalan dia tidak mempunyai drainase atau saluran tepi. Berikut adalah rekomendasi perbaikan. Yang pertama, selain dari penambahan prasarana, yang pertama adalah dilalui oleh faktor manusia. Rekomendasinya yaitu mengedukasi para masyarakat untuk bisa menjaga perbaikan rambu dan pemasangan rambu. Yang kedua adalah faktor prasarana, yang dimana dibutuhkan rekomendasi yang pertama rekomendasi marka di depan SD Negeri 4 Tanjung Putat untuk penyeberangan eh, orang. Kemudian yang kedua rekomendasi rambu lalu lintas, di mana rambu lalu lintas di sini terdapat rambu peringatan daerah rawan kecelakaan yaitu di depan rumah warga 80 meter sebelum lokasi daerah rawan kecelakaan. Kemudian rambu larangan parkir di depan SD Negeri 4 Tanjung Putat yang akan mempengaruhi perjalanan di jalan. Kemudian yang ketiga, rambu hati-hati di depan rumah warga sebelum daerah kecelakaan. Kemudian ada rambu batas kecepatan sebelum daerah rawan kecelakaan. Hal ini diatur dalam PM 111 tahun 2015, yaitu jalan arteri dengan roda 4, kecepatannya 80 km per jam dan motor 60 km per jam. Selain itu, rekomendasi yang ketiga yaitu rekomendasi bahu jalan di sekitaran Jalan SD Negeri 4 Tanjung Putat untuk pemberhentian kendaraan. Kemudian yang keempat, rekomendasi pita penggadu untuk menandakan bahwa daerah tersebut ramai dan daerah rawan kecelakaan. Selanjutnya yang kelima, rekomendasi lampu penerangan jalan karena di jalan eh, Ahmad Yani ini hanya terdapat 60 60 lampu jalan yang seharusnya 70 lampu jalan. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, inspeksi keselamatan jalan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan pada jalan Ahmad Sebawi Kabupaten Sambas ini berdasarkan standar teknis keselamatan jalan. Kemudian yang kedua, inspeksi keselamatan yang dilakukan ini outputnya didapatkan beberapa rekomendasi perbaikan pada marka jalan yang sudah mulai pudar seperti pada rekomendasi tadi. Saran. Yang terakhir sarannya itu perlu adanya perbaikan serta pengadaan rambu-rambu. Demikian juga pembangunan lampu penerangan jalan. Selanjutnya perlu adanya pita penggaude di Jalan Ahmad Yani Sebawi, Kabupaten Sambas, agar pengendara mengurangi kecepatan. Dan yang terakhir perlu adanya pembuatan trotoar, median, serta bahu jalan yang masih belum tersedia. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.